Shalom. Shalom. Haleluya. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kuasa Tuhan, Raja kita berkerajaan terus di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Sehingga kemenangan dari Raja di atas segala Raja, itulah Yesus, terus membuat kita maju di dalam Dia, mengikut Dia sampai garis akhir. Puji nama Tuhan. Mari kita akan datang dengan kerendahan hati. Kita mohonkan supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Suasana kerajaan surganya hadir dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri semuanya. Kita bersatu lebih dahulu di dalam doa. Haleluya. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kerajaanmu Tuhan tidak terkalahkan, tidak tergoyahkan. Dan Engkaulah kiranya berkerajaan dalam hidup kami, dalam ibadah kami sore malam hari ini. Sehingga hati kami penuh dengan suasana bahagia. Bersama dengan malaikat-malaikat surgamu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, memuji kebesaran Tuhan, menyembah Engkau Bapa. Ini kami Tuhan, biarlah darah anak domba Allah menghantarkan kami masuk lebih dalam hadirat Allah. Roh Kudus-Mu Tuhan mengalahkan setiap kedagingan kami, sehingga oleh kekuatan Roh Kuduslah kami datang Tuhan bersimpuh, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih berkati dari awal sampai pada akhirnya jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah kami semua sungguh-sungguh menjadi rumah doa, sungguh-sungguh menjadi penyembah Bapa hari-hari akhir ini. Kami para pelayan yang melayani juga urapi semua Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami. Apapun itu tipu dayanya, kami usir dia, kami tolak dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Biarlah kerajaan surga berdaulat di tengah-tengah ibadah kami saat sore malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahbiskan semuanya ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, mari kita mau datang memuliakan Raja di atas segala raja. Kita mohonkan dan serukan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, haleluya, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala
Penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Amin. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti. Angkat suaramu, muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya, sekali lagi muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sini seperti di surga. Di sini seperti di sini seperti di surga. Di sini seperti di surga. Kami rindukan kedaulatan, kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Kuasa kerajaan-Mu Tuhan. Kebahagiaan kerajaan-Mu Bapa datang di tengah-tengah hidup kami. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Syukur buat kemenangan yang Kau berikan Yesus. Kau Raja kami, Kau Raja segala raja. Syukur semua musuh telah Kau taklukkan. Syukur maut kerajaan maut telah Kau kantungkan. Syukur Yesus anak domba Allah, kekasih jiwa kami. Syukur buat kehadiran-Mu. Syukur buat hadirat-Mu Tuhan. Syukur buat kemuliaan kerajaan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih buat kemenangan hari ini. Terima kasih buat perlindungan hari ini. Berkat Tuhan, pembelaan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, terpuji-puji nama-Mu selamanya. Syukur kami menaikkan syukur mazmur kami, penyanjungan hormat kami bagi-Mu Yesus, Yesus, penebus yang ajaib. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat kemenangan yang dari-Mu Tuhan. Haleluya.
haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Yesus, Kau terus berkerajaan di dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami tidak merasa dibiarkan dan ditinggalkan. Kami merasakan menikmati kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Seberapa pemusuh menghalangi kami di sekitar kami untuk coba mendesak kami, menekan kami, untuk memundurkan iman kami, kami tetap maju bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Walau 1000 rebah, haleluya. Tiada pernah ku ragukan, haleluya, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita serukan, haleluya, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
jika kami memiliki raja di atas segala raja dalam hidup kami. Jikalau Tuhan yang benar itu ada di pihak kami, apapun goncangan gelombang badai hidup di dunia ini Tuhan, kami tidak akan pernah goyah. Karena kami berpegang kepada penolong yang setia. Karena kami taruhkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Raja alam semesta. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu. Kami akan dengarkan firman Tuhan sebagai pendorong utama untuk kami datang hancur hati, luluh hati, rendah hati Tuhan. Untuk kami datang Tuhan menyembah Engkau, memuji kebesaran Tuhan. Sekali lagi mohon belas kasih-Mu. Urapi semua kami jemaat-Mu. Tuhan Yesus buka pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin dan mau melakukan. Hamba-Mu juga hanya oleh anugerah kepercayaan Tuhan saja. Roh Kudus, urapi hamba, mulut hamba-Mu ini Tuhan, agar mampu memperkatakan firman-Mu Tuhan dengan segala kebenaran dan kemurnian. Bersabdalah Engkau Bapa, berkata-katalah Engkau Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kekerasan hati ila zaman antikris, kami tolak usir dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Kami mau duduk diam dengan tenang. Nyatakanlah Tuhan isi hati-Mu bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali saya menyapa kita sekalian. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari di kesempatan yang berbahagia ini kita akan datang sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang ajaib dan kekal. Sampai kapanpun kita selalu mengatakan firman ini luar biasa, mengerjakan, menyempurnakan hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat 19, 20, lalu loncat ayat 24 sampai dengan 29. Jemaat Tuhan bisa baca dengan lengkap ayat 18 sampai dengan 29, tapi malam hari ini kita hanya baca ayat-ayat yang penting saja, semua penting yang dibutuhkan saja. 19, 20, lalu loncat 24 sampai dengan 29. Firman Tuhan berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasih-Mu maupun iman-Mu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, ya, supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Puji nama Tuhan. Kalau kita belajar
firman Tuhan di dalam Alkitab ini, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan ada beberapa perempuan-perempuan yang dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk berdampak positif untuk sekitarnya, untuk bangsanya. Kita kenal perempuan-perempuan itu bernama Deborah, Esther, Maria Elizabeth, Lois Eunike, Febe, Naomi, Hana, banyak sekali. Perempuan-perempuan yang dipakai oleh Tuhan menjadi saksi untuk berdampak yang positif atas sekitarnya. Tetapi hati-hati dengan pembacaan kita barusan sidang jemaat Tuhan. Ada perempuan-perempuan juga yang dipakai oleh iblis untuk berdampak jahat dan najis kepada sekitarnya. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan, hamba-hambaku pun terperdaya, terhasut oleh ajaran perempuan ini. Perempuan itu bernama Isabel. Isabel ini adalah perempuan yang dipakai oleh iblis untuk berdampak negatif, berdampak tidak baik. Bukan saja kita bicara di luar sana, bahkan dia sudah masuk di dalam gereja. Karena yang kita bahas adalah jemaat Tiatira, jemaat Tuhan. Jemaat Tiatira adalah contoh cerminan gambaran bagaimana keadaan jemaat di akhir zaman. Bagaimana Isabel begitu leluasanya dengan mengklaim dirinya sebagai nabi ya, memberikan ajaran-ajaran penyesatan. Dan dia semakin berkembang, bukan saja nanti di tengah-tengah jemaat Tiatira, semakin berkembang atas seluruh dunia. Sekilas, kalau kita mengingat siapa Isabel ini, Bapak Saudara nanti bisa baca di rumah. Bermula di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Kita akan tahu bersama di sana, Isabel itu adalah putri dari Raja Sidon, bangsa di luar Israel, yang menjadi istri dari Raja Ahab, Raja Israel pada saat itu. Nanti Bapak Saudara bisa baca di sana betapa jahatnya Isabel ini, betapa najisnya Isabel ini, betapa buruknya pengaruh yang dia berikan kepada Ahab suaminya dan juga kepada bangsa Israel pada saat itu. Kehadiran Isabel di dalam kehidupan Ahab membuat dia menjadi raja yang lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Bayangkan saudara. Raja-raja sebelumnya ada yang jahat, ada yang baik, ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah kalau dikumpulkan raja-raja yang tidak benar ini, raja-raja yang jahat ini, belum selevel dengan Ahab. Karena apa? Karena ada Isabel di dalam hidupnya. Pada saat itu, kehadiran Isabel merusak Ahab dan keluarga, merusak satu bangsa yang namanya bangsa Israel. Lalu zaman berganti zaman ribuan tahun, di saat Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos dan dia mendapat penglihatan ilahi dari sorga, Tuhan Yesus memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes melalui surat kepada jemaat Tiatira mengatakan, hati-hati terhadap wanita Isabel. Ya, jemaat Tiatira dicela karena membiarkan wanita Isabel leluasa mengklaim dirinya sebagai nabi yang mengobrak-abrik kelompok jemaat Tuhan di Tiatira, memecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang menjadi pengikutnya, kelompok yang tidak mau menjadi pengikutnya.
Bayangkan saudara, Isabel yang pertama dalam kehidupan Ahab beberapa tahun sudah mati dibunuh oleh Yehu, kegenapan dari kutukan Tuhan. Tetapi 1000-an tahun berlalu, Tuhan Yesus lewat Rasul Yohanes kembali memperingatkan kita lewat jemaat Tiatira, hati-hati terhadap Isabel. Dulu Isabel itu hanya merusak Ahab dan keluarganya. Dulu Isabel itu hanya merusak satu bangsa, itulah Israel. Tetapi di zaman akhir ini dia akan merusak sebanyak-banyak orang dan sebanyak-banyak bangsa. Dan dia sudah bergerak di dalam gereja jemaat Tuhan. Ngeri pasti. Ya, hati-hati. Dikatakan di sana mengaku diri sebagai nabiah. Eksistensi Isabel ini sampai dibicarakan oleh Tuhan Yesus lewat wahyunya kepada Rasul Yohanes. Artinya apa? Ini betul-betul menjadi ancaman serius untuk hidup kekristenan jemaat Tuhan di akhir zaman. Ribuan tahun loh, masih tetap ada dia. Dengan ajarannya yang menyesatkan. Hati-hati kita. Jemaat Tuhan di Ebenezer ini hati-hati, jemaat Tuhan di Tempuran hati-hati. Peringatan Tuhan ini keras dan tegas. Dan ini ancaman serius untuk kehidupan iman kita. Akan ada ajaran-ajaran yang akan mengobrak-abrik kawanan domba Allah. Mengacau balaukan, memisahkan kawanan itu menjadi dua kelompok. Hati-hati. Semoga di tempat ini, di Tempuran tidak terjadi. Sama-sama kita doakan. Tetapi tidak salah kalau kita belajar supaya kita sama-sama tahu dan menjaga. Supaya ini tidak akan pernah terjadi. Apa ajarannya? Dikatakan tadi yang pertama, mengajarkan jemaat Tuhan untuk hidup dalam perzinahan. Itu yang pertama. Saya tidak berbicara lagi perzinahan secara jasmani. Bapak Ibu Saudara sudah tahu itu. Firman penggembalaan yang lalu-lalu, aduh sudah sangat lengkap. Bagaimana seorang manusia hidup dalam perzinahan. Bapak Ibu Saudara sudah tahu secara jasmani. Tapi saya lebih menitik beratkan perzinahan secara rohani. Perzinahan rohani dimulai dari kita, di dalam hati kita, di dalam tabiat karakter kita. Mulai terbiasa, itulah yang namanya ketidaksetiaan. Hati-hati. Mulai tidak setia dulu, rajin 3 macam ibadah. Rajin 3 macam ibadah. Mau onsite, mau online dia rajin. Dulu pelayanan dia setia sekali. Ya, tidak cari-cari alasan untuk meninggalkan pelayanan, tidak gampang-gampang untuk meninggalkan pelayanan. Dia setia sekali. Tapi lama-kelamaan tanpa dia sadari, dia sedang dirusak oleh Isabel akhir zaman. Mulai ada tabiat, karakter ketidaksetiaan. Ya, siapa yang diserang? Bukan hanya jemaat. Firman Tuhan mengatakan hamba-hambaku. Hati-hati, doakan kami jemaat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan ini yang dipakai menjadi penyambung lidah Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Doakan kami, sungguh-sungguh doakan kami. Supaya kami tidak jatuh dalam ajaran Isabel. Bayangkan kalau sampai yang khotbah jatuh dalam dosa Isabel, maka semua yang dihotbahi kalau percaya, semuanya digiring masuk ke dalam kebinasaan. Beberapa minggu yang lalu saya mendengar kesaksian ada seorang pendeta di luar negeri memberikan kesaksian. Mengunjungi seorang pendeta yang dipenjara. Karena apa?
Karena dia jatuh dalam dosa perzinahan selama 8 tahun lebih kurang, terungkap setelah 8 tahun. Jahat sekali Isabel ini. Bayangkan saudara. Makanya dikatakan hamba-hambaku. Doakan kami. Ini serius. Doakan kami, hamba-hamba Tuhan ini. Yang dipakai menjadi juru bicara surga. Firman Tuhan. Iblis itu tahu saudara. Yang paling gampang untuk mengacau balokan kawanan domba adalah potong kepalanya. Sesatkan pimpinannya. Sesatkan gembalanya. Udah hancur itu kawanan domba. Lihat sekeliling kita banyak contohnya. Saya tidak bilang gereja semakin banyak denominasinya itu salah, enggak. Tapi kalau kita mau jujur, pasti ada salah satu alasannya bagaimana iblis bekerja untuk membuat kelompok itu terpecah belah. Kepalanya, pemimpinnya disesatkan. Ya, dirusakkan oleh kepentingan diri sendiri, keegoisan dan lain-lain. Mari doakan kami untuk kami betul-betul berserah kepada Yesus sebagai kepala imam besar agung itu. Hati-hati sidang jemaat Tuhan. Hidup dalam perzinahan. Perzinahan secara rohani. Jangan biarkan, jangan anggap biasa kalau kita mulai tidak setia. Kalau kita lihat suami kita, istri kita mulai tidak setia. Anak-anak kita mulai tidak setia. Jangan biarkan, tolong. Bangkitkan mereka kembali. Jangan biarkan mereka menjadi mangsa Isabel di akhir zaman ini. Menjadi ancaman serius untuk komunitas kekristenan kita. Ayo doakan. Doakan kami hamba-hamba Tuhan, doakan kita. Saling mendoakan keluarga kita. Yang mulai ada indikasi-indikasi tanda-tanda tidak setia, doakan sungguh-sungguh. Doakan sungguh-sungguh supaya mereka tidak hidup di dalam perzinahan secara rohani. Mari kita belajar setia. Belajar setia. Kesetiaan terbesar seorang Kristen adalah dia tidak takut dan dia rela kehilangan nyawa demi Tuhan Yesus. Itu kesetiaan terbesar seorang Kristen. Dia tidak takut dan rela kehilangan nyawanya demi Tuhan Yesus. Kita belum sampai di sana jemaat Tuhan. Makanya Alkitab belajar, setialah belajar setia mulai dari perkara-perkara yang kecil. Contohnya apa? Kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Sekarang lagi viral, gereja A, B, Z membahas persepuluhan. Saya setuju dengan pendapat dari Bapak Pendeta Yusap Malita hari Minggu lalu. Kenapa harus diributkan? Bukan persepuluhannya yang penting, tetapi pelatihan untuk berkorbannya. Bagaimana seorang Kristen bisa sampai kepada pengorbanan kesetiaan terbesar, tidak takut mati, rela nyawa demi Yesus, kalau dalam perkara-perkara yang kecil tidak bisa setia? Itu mustahil. Itu mustahil jemaat Tuhan. Jadi bukan masalah persepuluhannya. Berapalah itu sama Tuhan? Tuhan itu gak mata uangan, enggak. Gak butuh uang kita, enggak. Tapi Tuhan lihat kita mau gak berlatih, berkorban. Bahkan yang kita korbankan apa? Milik Tuhan, bukan milik kita. Karena pada akhirnya kita akan sadar. Bukan saja soal persepuluhan milik Tuhan. Seluruh yang kita punya milik Tuhan. Nafas kita, jantung kita, hati kita, seluruh organ tubuh kita adalah milik Tuhan. Kalau kita sadar pada akhirnya semua ini milik Tuhan, kita akan bisa setia mulai dari perkara-perkara yang kecil. Jangan persoalkan persepuluhannya, tapi persoalkan hatimu mau gak belajar berlatih berkorban.
Saya mau bilang, gak mungkin Bapak Saudara bilang, aku mau. Di saat nanti suatu hari saat ada orang mengancam Bapak Saudara, bahkan mengancam nyawa Bapak Saudara, tetap ikut Yesus atau kamu saya hilangkan nyawanya. Gak mungkin Bapak Saudara berkata, aku tetap ikut Yesus, gak mungkin. Makanya kenapa Alkitab belajar setia dalam perkara yang kecil. Karena nanti kesetiaan terbesar kita adalah rela berkorban, tidak takut kehilangan nyawa untuk Yesus. Ayo, siapa yang belum persepuluhan, bukan soal persepuluhannya jemaat Tuhan. Ayo, kembalikan milik Tuhan. Karena kalau kita mau list apa milik Tuhan dalam hidup kita, semua milik Tuhan. Tapi Tuhan itu setia, Tuhan itu sangat baik, dia enggak minta 10/10, enggak. Tapi dia minta 1/10. Dia lihat kita setia enggak dalam perkara yang kecil. Karena kalau mau dihitung lagi, didata lagi, kita sadar diri. Iya, bukan saja 1/10 milik Tuhan. Detak jantungku ini, hembusan napasku ini. Setiap hari aku menikmati hari baru dalam hidupku. Hari esok aku tidak tahu mati atau hidup. Itu pun adalah milik Tuhan. Sehingga kita bisa belajar setia. Mulai dari perkara yang kecil. Ayo jemaat Tuhan, ayo semuanya belajar setia. Belajar setia. Yang kedua dikatakan tadi, makan persembahan berhala. Saya memaklumi kalau Bapak Ibu Saudara melihat, menyaksikan, menonton perayaan-perayaan kebudayaan, baik di kota maupun di desa. Ya. Tetapi kan kita tahu oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan yang semakin kaya dalam hidup kita, bahwa di dalam itu ada korban-korban persembahan yang dipanjatkan, yang diunjukkan bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada ilah-ilah lain. Ayo terbuka ilah-ilah lain. Saya sarankan lewat kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah ikut-ikutan makan di dalamnya. Mungkin diantar ke rumah. Oh puji Tuhan, dapat makanan dari hasil upacara A, upacara B, perayaan A, perayaan B. Padahal kita tahu itu adalah persembahan kepada ilah-ilah lain. Harus kita tolak. Gak boleh dimakan. Jelas dikatakan. Jangan mau ditipu daya Isabel. Mungkin ada yang jawab, kalau didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua menjadi berkat om. Salah, jangan digituin semua. Kan udah jelas, kalau kita tahu itu korban persembahan untuk ilah-ilah lain, walaupun kita doakan itu menjadi berkat, gak bisa Bapak Saudara. Karena sudah ada roh jahat di dalamnya, sudah ada kepemilikan kegelapan di dalamnya. Lain cerita, kalau Bapak Ibu Saudara ketemu makanan di jalan, gak sengaja ketemu makanan, dan kita gak tahu itu makanan punya siapa, itu makanan habis dari apa, kita gak tahu, gak apa-apa. Karena kita gak tahu, kita doakan. Tapi ini udah jelas kita tahu, wah ini hasil dari persembahan perayaan, upacara apa yang tujuannya untuk ilah-ilah lain. Gak boleh lagi lah orang Kristen seperti itu. Khususnya kita yang hidup di desa-desa ini, hati-hati. Orang Kristen jangan mau ditipu daya oleh Isabel. Nonton ya bolehlah. Ya, nonton dibolehlah untuk hiburan semata. Tapi jangan ikut makan persembahan yang dipersembahkan. Lalu yang terakhir dikatakan tadi, Wahyu pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-24 dikatakan apa? Menyelidiki seluk-beluk iblis. Ini dia. Menyelidiki seluk-beluk iblis. Hati-hati. Nonton acara TV maupun lewat handphone,
Hati-hati sekarang. Anak-anak kita perhatikan sama-sama. Hati-hati. Jangan suka nonton film-film mistis, film-film horor, acara-acara angker, acara-acara yang gelap-gelap. Jangan. Disadari atau tidak disadari, pikiran kita ini, otak kita ini lagi diracuni tentang seluk-beluk iblis. Ngapain kita mempelajari seluk-beluk iblis? Daripada mempelajari seluk-beluk iblis, ayat 26 dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Daripada habis sia-sia waktu kita, yang terbaik adalah gunakan waktu hari-hari ini dengan bijaksana untuk belajar menyelidiki seluk-beluk pekerjaan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, hari-hari ini mari siapapun kita, mau jemaat, mau imam-imam, lebih baik pergunakan waktumu mempelajari, menyelidiki seluk-beluk pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi setiap kita ada tanggung jawab pekerjaan Tuhan Yesus yang harus kita lakukan. Kan jelas dikatakan. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Yesus sudah enggak di bumi, ya saudara. Dia sudah di sorga. Pekerjaan keselamatannya iya selesai. Tapi pekerjaan kesempurnaan gereja Tuhan, Yesus percayakan kepada kita menjadi alatnya, menjadi perpanjangan tangannya, perpanjangan kakinya, perpanjangan hatinya, matanya, pikirannya. Melakukan pekerjaan Tuhan Yesus selama kita hidup di dunia ini. Ayo, belajar seluk-beluk pekerjaan Tuhan. Sampai detik ini kita belum selesai. Buktinya apa? Buktinya detik ini saya, Bapak Ibu Saudara masih duduk dengan diam dan tenang mendengarkan firman Tuhan. Yang dimana firman Tuhan itu materinya salah satu adalah memberikan kita pengetahuan pengertian tentang seluk-beluk pekerjaan Tuhan Yesus. Terbukti sampai hari ini kita masih belajar. Belum selesai. Padahal 66 kitab ini dicetak dari tahun berapa sampai tahun ini. Ya, bahkan tahun lalu jilid 2 sudah ada cetakannya, saya belum punya. Artinya apa? Firman Tuhan ini ajaib, firman Tuhan ini luar biasa, firman Tuhan ini kekal. Setiap kita harus melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Sederhana saja. Pekerjaan Tuhan Yesus apa? Berkaitan dengan Bapa. Pekerjaan Tuhan Yesus apa? Melakukan kehendak Bapa. Menyenangkan hati Bapa. Berkaitan dengan Roh Kudus, apa pekerjaan Tuhan Yesus? Menyukakan Roh Kudus. Itu saja pikirkan dulu. Dimanapun kita berada, kita punya tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Berpikirlah mulai dari sekarang, apakah hadirku di dalam gerejaku menyukakan hati Bapa, menyukakan Roh Kudus? Apakah pelayananku ini di bidang ini menyukakan hati Bapa dan Roh Kudus? Apakah aku bekerja di pabrik ini, di perusahaan ini, apakah aku menyukakan hati Bapa? Dan seterusnya, dimanapun kita berada. Intinya apa? Setiap hari isilah hari-harimu melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan Yesus percayakan. 24, Matius 24 ayat 45. Beberapa ayat lagi. Matius 24 ayat yang ke 245.
dan 46. 45 dan 46 begini firman Tuhan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya. Secara khusus ini bicara soal pengkhotbah, tapi ini juga berbicara soal kita semua yang Tuhan percayakan tugas pekerjaan dari Tuhan Yesus. 46 perhatikan, berbahagialah hamba, berbahagialah orang percaya, berbahagialah orang Kristen yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayo, jangan lalai, jangan lengah, jangan lupa. Ingat terus, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan Yesus sampai pada kesudahannya. Jangan mau dirusak, dicemari oleh Isabel, jangan. Sekarang fokus. Aku mau melakukan pekerjaan Tuhan Yesus yang dipercayakan untuk hidupku. Mari, berbahagialah orang Kristen, orang percaya yang didapati tuannya melakukan tugas pekerjaannya itu ketika tuannya itu datang. Pertanyaannya, kapan Tuhan Yesus datang? Kalau manusia tahu kapan Tuhan Yesus datang, nah ini titik lemahnya di situ. Kita bisa leyeh-leyeh. Tuhan Yesus datang hari Minggu kok. Masih ada 6 hari lagi. Tak leyeh-leyeh sampai Sabtu. Nanti tak Minggu, tak kerja. Non-stop 24 jam. Jadi pas dia datang dilihat aku lagi kerja. Tapi kan kenyataannya dikatakan kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri. Kita harus siap sedia, siap siaga. Dikarenakan kita orang percaya tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka setiap detik dalam hidup kita isilah melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus percayakan. Jangan lalai. Mari. Ya, ayat terakhir bagi kita. 1 Korintus 3. Para pelayan bisa mempersiapkan diri. 1 Korintus 3. Ayat 10. Sampai dengan 14 ayat terakhir bagi kita. Mari kita perhatikan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Gak boleh sembarangan ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangunnya di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Puji nama Tuhan. Ayo, hari-hari ini kita fokus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Setiap detik, setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan, kita pergunakan dengan bijaksana. Serahkan hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, katakan kepada Tuhan, pakai kami menjadi berkat. Mulai dari keluarga masing-masing sampai sebanyak-banyak orang, pakai kami menjadi berkat Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan Yesus itu dipercayakan kepada kita semua jemaat Tuhan. Kita bekerja sama untuk melebarkan kerajaan Allah di dunia ini. Keselamatan Tuhan yang kekal kita beritakan lewat hidup kita,
menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan sebelum kita berdoa. Silahkan yang mau berlutut, duduk, berdiri seperti kami silahkan. Yang terpenting, mari buka hatimu, buka suaramu. Kita bangun kesehatian, kita bangun mesbah dupa, asap dupa penyembahan kita naik, masuk ke tahta Allah di sorga. Haleluya, kita pujikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya atas lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Buka hati, buka suara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin ya Tuhan. Hidup ini untuk kita pergunakan hidup melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, mari kita berserah, serahkan hidup kita. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat
hidup ini. Sekali lagi kita akan datang sama-sama menyembah Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami mau Tuhan mempergunakan hari-hari hidup kami, mempergunakan setiap kesempatan yang Kau beri. Hidup kami menjadi berkat kemuliaan nama-Mu dalam keluarga kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau Kau pakai Tuhan. Karuniakan kepercayaan-Mu Tuhan, karuniakan kuasa-Mu Tuhan, karuniakan pemakaian-Mu Tuhan, karuniakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Haleluya, semuanya dari-Mu, semuanya dari-Mu, oleh-Mu, bagi-Mu Bapa. Tidak ada satupun menjadi milik kami. Semuanya dari-Mu Yesus, semuanya dari-Mu Tuhan. Detak jantung ini, hembusan nafas ini, semua yang kami miliki adalah bersumber berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau ikut hanya ajaran-Mu saja Yesus. Kami hanya mau ikut apa kata firman-Mu saja Tuhan. Kami mau ikut perkataan-perkataan-Mu saja Bapa. Haleluya. Roh Kudus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah kemampuan kami, untuk kami terus sampai pada kesudahannya. Hidup kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus percayakan. Haleluya, haleluya. Pakai semua jemaat-Mu Tuhan, pakai semua jemaat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, jadi saksi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami serahkan hari-hari kami Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan pekerjaan kami Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan keluarga kami Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semua harta milik kami Tuhan, memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau saja yang layak kami sembah, kami puja, kami tinggikan, kami sanjung. Haleluya.
Semuanya darimu, olehmu, bagimu Tuhan. Semuanya darimu, olehmu, bagimu Bapa. Syukur, terima kasih buat kepercayaanmu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih syukur setiap hari baru yang kami nikmati bersama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini kami Tuhan Yesus. Kami mau melakukan pekerjaan-Mu sampai pada kesudahan. Pakai kami Tuhan menjadi perpanjangan hati-Mu. Perpanjangan mata-Mu, pikiran-Mu, kaki-Mu Tuhan. Dimulai dari dalam keluarga kami. Di dalam rumah Tuhan ini. Kemanapun kami pergi melangkah. Kami menjadi perpanjangan dari pekerjaan Tuhan Yesus. Kami Engkau pakai Tuhan menjadi berkat alat, menjadi berkat kesaksian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Ya Yesus. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku sekali lagi, berikan ku tangan-Mu Yesus, haleluya. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Kami mau Tuhan, kami siap Tuhan, Engkau pakai dari tengah-tengah keluarga kami, penggembalaan ini. Sejauh Tuhan percayakan kami melangkah menjadi berkat, kesaksian Tuhan. Melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan Yesus percayakan sampai pada kesudahan. Berikan kami hati seperti hati-Mu.
mata, tangan dan kaki Tuhan, pikiran dan perasaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata malam hari ini, tetapi Roh Kudus Allah tak terbatas bekerja berkarya, sehingga firman-Mu Tuhan mendarah daging dalam hidup kami, berdaulat menguasai sepenuhnya hidup kami, bahkan membuat hidup kami sempurna seperti Yesus. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang mendengar firman, mengeraskan hati, mempertahankan kebebalan hati, tapi kamu sama-sama melembutkan hati Tuhan. Kami mau berubah hari-hari ini. Kami mau lebih cinta, lebih dekat kepada Tuhan, lebih setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu, kehidupan nikah kami, keluarga kami berkati dengan kasih yang dari Bapa sendiri melimpah, damai sejahtera dari surga melimpah Tuhan, sehingga nikah keluarga jemaat-Mu semuanya harmonis, langgeng awet sampai maut memisahkan. Kami tolak segala kerusakan Isabel, kuasa kegelapan, lewat roh-roh jahat, roh najis yang merusak rumah tangga, buah nikah kami. Kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Berkati setiap perekonomian kami, seturut dengan firman-Mu. Engkau berjanji Tuhan, 30, 60, 100 kali lipat Tuhan akan berkati kami. Bapa surgawi pemelihara kami, masa depan anak-anak kami berkati Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai tangan tak terbatas. Kami orang tua hanya terbatas Tuhan. Engkau atur masa depan mereka. Engkau jaga lindungi mereka, generasi-generasi muda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada jemaat-Mu saat ini yang sedang terganggu kesehatannya. Kami serahkan Ibu Eli, Ibu Madi, pemulihan Ibu Lisien, Bapak Tumon, Ibu Tumon, Ibu Rahayu, anak Kristian, siapapun jemaat-Mu sebut tidak sebut namanya. Saat ini kami berdoa, oleh kuasa bilur-bilur Yesus anak domba Allah, kami perintahkan Engkau hai sakit penyakit, Engkau kami buang sejauh-jauhnya dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Haleluya. Apapun pergumulan hidup jemaat-Mu hari-hari ini, dalam nikah, pekerjaan, bisnis, usaha, di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada pembelaan, ada pertolongan dari surga. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap percaya dan teguh berharap berserah kepada Tuhan saja. Andalkan Tuhan saja Tuhan. Haleluya, kami doakan agenda ibadah kami sepanjang minggu ini. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Biarlah setiap para pelayan yang sudah terjadwal oleh kekuatan api kemuliaan Allah terus digairahkan untuk Tuhan melayani. Tuhan setia dan lebih setia lagi. Pakai semua dalam pengurapan Roh Kudus. Hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan menjadi penyambung lidah Tuhan. Pakai semua Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang rela dibuka, menabur Tuhan, menerima taburan firman. Terima kasih Tuhan. Renovasi lantai 2 kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memulai dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan akhiri dengan baik juga, nama Tuhan yang dipermuliakan. Indah pada waktunya. Kami doakan Ibu Gembala kami beserta dengan keluarga pastori. Beri kesehatan, kekuatan baru setiap hari. Kepada hamba-Mu sebagai orang tua rohani kami Tuhan. Biarlah roh hikmat dan wahyu, roh hikmat marifat yang dari surga terus melimpah dalam hidup hamba-Mu. Kau berikan hamba-Mu Tuhan kekuatan menjadi teladan, khususnya kesetiaan untuk jemaat yang Tuhan percayakan.
Apapun menjadi kebutuhan hamba-Mu pribadi, semuanya kerinduan hamba-Mu, harapan hamba-Mu, Tuhanlah yang menjadi sumber berkat, menjawab semua itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sabtu doa puasa, Tuhan tolong jemaat-Mu yang ada pergumulan-pergumulan khusus, bukakan jalan untuk mereka datang. Pendoa-pendoa-Mu bukakan jalan. Semua kami Tuhan berbondong-bondong datang, merendahkan hati kami, berserah kepada Tuhan. Kami mau hancur hati, remuk hati datang, berserah kepada Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kota Kabupaten Mojokerto ini berkati. Ibu Wali Kota beserta dengan jajarannya, Ibu Bupati beserta dengan jajarannya berkati. Sampai pada Ketua RT RW, semuanya berkati Tuhan. Terima kasih berkati gereja-gereja di Kota Kabupaten Mojokerto ini, khususnya kami Tuhan. Gereja Eben, Tempuran semua berkati, menjadi berkat kesaksian di mana Tuhan sudah tempatkan kami untuk menyatakan kemuliaan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Sekali lagi kita mau nyatakan, kita bawa dengan hati, dengan doa kita, pribadi kita, keluarga kita. Kita mau sama-sama katakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, meskipun pikul salib, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama. Sekali lagi dari atas, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, haleluya. Meskipun pikul salib, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Sekali lagi kur, sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, haleluya, haleluya. Meskipun pikul salib, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Engkau lihat Tuhan setiap kerinduan hati kami. Kuatkan kami Tuhan. Kami tahu di depan sana tidak mudah, tapi biarlah Engkau beserta kami setiap hari, menjaga kami semuanya. Haleluya. Mari buka hatimu jemaat Tuhan seluas-luasnya, untuk kita menerima berkat dari Raja di atas segala raja, Bapa Surgawi kepada kita sekalian. Haleluya.
Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus memberkati, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya yang merindukan kerajaannya yang kekal bersama dengan Dia di Yerusalem yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati sampai kita bertemu kembali dalam ibadah-ibadah kita yang akan datang. Haleluya.